Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas tentang perhelatan Formula E di Jakarta. Ya, yang ini dikritik keras oleh PDIP dan PSI. Yang mana kita tahu ini adalah dua partai yang merupakan partai penguasa yang menjalankan roda pemerintahan, ya kan, secara nasional. Nah, jangan lupa juga ya, kalau ngomong mengenai penguasa pemerintah pusat ya, tentu pemerintah pusat juga yang membangun juga, yang membangun sama seperti sirkuit Formula E, yaitu bedanya ini di Mandalika, di Nusa Tenggara Barat untuk pegelaran MotoGP. Jadi harus perbandingannya ke situ. Ya, saya baru nonton di TV One, di situ diundang narasumber yang jadi di situ saya akan komentari beberapa hal di tayangan itu guys, yang perlu jadi edukasi bagi kita semua. Pertama, eh, pada saat wawancara masyarakat, di situ kan ada masyarakat Jakarta yang diwawancara, ya, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong tentang suatu event olahraga, ya, itu harusnya yang diwawancara itu nggak sembarang orang, hanya penikmat olahraga tersebut, karena nggak nyambung kan. Anda mau, ini kritik juga buat TV One ya. Jadi kalau Anda mau mewawancara terkait dengan Formula E, ya harus, apalagi nih soal masalah tiket mau beli apa tidak, apa nonton apa tidak, itu tentu yang harus orang yang penggemarnya gitu, ya kan, bukan masyarakat yang lapisan bawah yang sehari-hari aja makan susah gitu guys, ya kan. Atau kayak saya nggak bakal nonton perhelatan olahraga apapun yang pakai tiket, karena bagi saya lebih penting kebutuhan hidup saya lebih penting gitu kan, karena saya bukan orang yang cukup kaya gitu kan, sehingga suatu tiket itu nggak masalah gitu. Saya lebih penting kan kehidupan keluarga, kehidupan saya gitu. Nah, ini nggak bisa ditanyakan kepada semua rakyat gitu guys. Nah, ambil contoh misalnya perhelatan olahraga bola aja gitu, sepak bola. Misalnya pertandingan ada orang yang ada orang tuh yang suka liga ini, misalnya kayak saya suka Liga Italia, atau gak usah saya lah, saya suka semua liga, saya suka sepak bola mana aja saya suka guys. Ada orang tertentu yang hanya suka klub tertentu, suka liga tertentu. Jadi misalnya kalau ditanya misalnya pecinta klub AC Milan misalnya, ketika ada Inter Milan itu kan biasa kan, kalau fansnya AC Milan itu biasanya nggak suka sama yang Inter Milan karena itu adalah saingannya. Misalnya diadakan di Jakarta, mau nonton dia tentu menjawab tidak, karena saya penggemar AC Milan gitu. Itu adalah orang yang maniak bola tapi nggak suka klub itu gitu, atau itu bukan klub yang disukainya. Dia kan tentu akan mengatakan saya tidak akan beli tiketnya. Apalagi orang yang tidak tahu menahu, masyarakat awam yang nggak tahu tentang Formula E, ya kan. Kalau kita bandingkan apple to apple ya, Formula E dengan MotoGP, tentu lebih terkenal MotoGP, karena MotoGP itu lebih iklannya lebih banyak dan lebih sering ditayangkan di televisi gitu kan. Beritanya juga lebih banyak karena memang itu ajang yang memang tertinggi di kelas motor. Kalau Formula E kan masih lebih tinggi Formula One gitu kan. Nah, itu jadi harus apple to apple dibandingkan. Nah, kalau yang kritik adalah dari pihak PDIP, ya itu kalau nggak salah itu Bapak Gilbert itu ya, DPRD DKI. Jadi gini, ketika saya lucu guys, saya melihatnya lucu. Kenapa? Karena ketika dia mengkritik tentang Formula E, itu secara langsung dia tuh sama dengan mengkritik Mandalika gitu. Karena sama-sama perhelatan event olahraga. Yang menyedihkan adalah begini. Kita tahu setiap event apapun itu, ya, event internasional itu adalah apa? Event yang mana itu akan mendatangkan wisatawan. Ingat ya, penggemar balap Formula E itu bukan hanya dari lokal, tapi luar negeri banyak guys. Itu adalah ajang balapan dunia. Formula E, MotoGP itu beda dengan kalau Anda lihat pertandingan balap lokal, misalnya balap mobil lokal, atau
pertandingan olahraga lokal tuh beda, guys. Jadi kalau misalnya pertandingan Liga Indonesia itu tidak memancing wisatawan asing, ya kan? Tidak akan memancing klub-klub asing, karena memang bertanding klub lokal, dan yang nonton paling supporternya saja gitu, supporter lokal. Jadi ini tidak membawa internasional punya. Tapi kalau sudah Formula E, MotoGP, Formula One, atau mengundang artis luar, itu internasional tibanya, karena penontonnya bukan dari Indonesia saja, tapi dari seluruh dunia. Itu poinnya. Jadi ini tentu akan menambah citra dari daerah yang menggunakan tempat event tersebut. Dalam hal ini Formula E berarti Jakarta plus Indonesia, kalau Mandalika NTB plus Indonesia. Itu sih nggak bisa dipungkiri. Jadi dari politisi PDIP ini, ya, sebenarnya dia sedang menampar kebijakan partainya sendiri yang membangun sirkuit Mandalika di NTB gitu, guys. Ini menurut saya ini lucu gitu, lucu sekali, guys. Misalnya gini, saya adalah bapak gitu, seorang bapak, ya kan. Saya bangun rumah gitu kan, lalu rumah saya bangun itu misalnya bukan untuk ibaratnya suatu tempat atau apapun itu yang tidak berhubungan dengan anak saya. Misalnya saya dikritikkan, harusnya kamu bangun kamar untuk anakmu sehingga anak kamu tidak berbagi kamar gitu kan. Saya malah bangun tempat yang untuk bisnis atau ya untuk kepentingan warga setempat. Tapi ya, saya mengkritik anak saya juga melakukan hal sama misalnya gitu. Ini kan aneh sekali gitu, ya kan? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gilbert ini adalah sebenarnya menampar kebijakan partainya sendiri gitu, guys. Itu yang harus diapain ya. Jadi tidak ada sama sekali sisi positifnya di mata dia. Itu menurut saya tidak objektif. Kalau melihat suatu kebijakan itu ada positif negatifnya. Kayak kita lihat ya, kita tidak ada meributkan separah ini. Jadi sirkuit Mandalika itu kita kritik, tapi ada positifnya. Betul, itu memakan anggaran besar, oke, itu kita kritik, ya kan. Lu kemarin lagi pakai pawang hujan, itu pemborosan biaya. Udah sewa pawang hujan tetap hujan gitu. Tapi ada positifnya, kita pungkiri, kita objektif, tapi beliau ini tidak objektif gitu. Jadi dia mengatakan tidak ada sisi positifnya, guys. Ini bagaimana bisa coba? Padahal faktanya setiap ada event internasional itu akan ada pengaruhnya, sedikit banyak kan pengaruh gitu. Reputasi, ya kan? Karena sukses menyelenggarakan event internasional. Ingat ya, event internasional. Event lokal aja kita sukses itu bisa menarik wisatawan, apalagi event nasional. Contoh kayak event-event lokal apalah yang memancing wisatawan internasional, kayak event lokal kayak apalah pegelaran budaya di daerah itu kan memancing wisatawan internasional, apalagi ini event internasional gitu, guys. Lalu juga akan memutar roda perekonomian. Kenapa? Karena wisatawan datang ke Jakarta itu atau ke NTB kemarin itu mereka tidak bawa kantong kosong, guys. Gak cuma bawa badan, mereka bawa uang. Mereka akan belanja. Masuk mereka itu kena bea cukai, ya kan? Masuk ke Indonesia. Dan ini promosi juga. Ketika ditayangkan di televisi itu kan orang kan promosi. Jadi semacam promosi gitu. Mereka juga akan belanja. Ya mungkin dong mereka di Jakarta makan daun gitu kan. Lalu mereka akan butuh penginapan, dan ini mereka nanti akan menceritakan, kalau ini sukses ya, mereka menceritakan, bagus loh Jakarta kemarin melaksanakan event Formula E. Jadi ini akan memutar roda perekonomian, tapi memang ya tentu yang sektor-sektor yang memang berhubungan gitu. Dan banyak sekali sektor berhubungan. Bahkan kalau kita ngomong wisatawan asing, itu mereka banyak yang bisa diiniin. Mereka nggak mungkin nggak belanja di minimarket atau di pasar gitu kan, beli atau makan. Jadi misalnya pun mereka makan di restoran, itu pasti restoran itu akan beli bahan baku di pasar gitu.
Lalu mengenai skop Jakarta dan skop nasional. Ingat, yang paling banyak tuh guys, kita masalah ada jadi nasional. Itu saya baru nonton berita itu di Jambi kalau nggak salah itu ya, tali jembatan putus sehingga anak-anak yang mau sekolah itu jatuh ke bawah dan ada yang patah tulang guys. Itu luar biasa ya. Meskipun tidak ada korban jiwa. Nah itu bukan pertama kalinya kejadian seperti itu, dan banyak lagi yang kita lihat, banyak fasilitas yang harus diperbaiki gitu di skop nasional ya, dan itu tidak kita temukan di Jakarta ya, tidak kita temukan di Jakarta yang hal kritis itu. Nah jadi lebih besar masalah kita di nasional. Nah jadi kalau Anda mau kritik ya di apple to apple Formula E dengan Mandalika, kita harus dia kritik Mandalika harusnya. Kata dia kan harusnya kan untuk rakyat banyak, bro. Jakarta udah dibangun UMKM segala macamnya, tidak ada fasilitas kritis yang jadi di nasional. Nah, tapi kalau bicara nasional yang dikelola pemerintah pusat sebagai penguasa, itu banyak sekali yang perlu dibangun dibandingkan membangun sirkuit Mandalika, ya. Karena yang parah itu di nasional, guys, bukan di DKI gitu. Di DKI Jakarta tidak ada kita dengar masalah jembatan putus lah, apalagi anak-anak harus nyebrang sungai yang deras airnya untuk sampai sekolah, tidak ada kita dengar sekolah yang bobrok lah gitu. Jadi permasalahan kita ada di nasional, bukan di Jakarta. Jakarta masalah cuma macet dan banjir. Nah, itu memang masalah tahunan yang memang itu nggak bisa selesai dalam waktu sebentar, dan itu bukan masalah anggaran saja guys, tapi habit warganya gitu. Karena ngomong kemacetan ya, dana sebesar apapun, kalau warganya tetap memilih kendaraan pribadi ya nggak akan selesai. Kalau dana sebesar apapun, kalau rakyatnya memang masih punya habit buang sampah di kali atau apapun itu ya, itu juga nggak akan selesai. Jadi ini lebih masalah habit, bukan masalah anggaran. Tapi nasionalnya memang butuh anggaran guys. Jadi yang lucunya yang kritik ini adalah politisi PDIP. Jadi ini jelas dia seperti menampar ya kebijakan partainya sendiri ketika dia ngomong. Makanya kalau saya lihat ya, tidak ada respect sama sekali guys. Harusnya yang diundang itu adalah yang netral, kayak misalnya kayak dari mana gitu kan, dari LSM atau dari mana. Tapi kalau ngomong soal partai, kita ngomong PDIP, PSI, itu memang jelas lawan politiknya Anies Baswedan. Anies Baswedan kan kita tahu didukung oleh Gerindra, oleh oleh Gerindra. Aduh saya lupa guys. Partai kesayangan kita ya, partai Islam ya, didukung oleh partai Islam. Jadi memang ini adalah politik. Jadi apapun itu ya, tapi kejinya guys ya, menyerangnya itu habis-habisan loh. Orang-orang PDIP ini menyerang habis-habisan. Nggak ada positif sama sekali, luar biasa kan? Itu keji sama sekali. Makanya nggak bisa publik nggak bisa mempercayai mereka. Ya. Mereka melakukan itu, tapi mereka menunjuk orang lain. Ya. Mereka membangun juga hal yang sama seperti Formula E, yaitu di Mandalika membangun MotoGP, ya. Sementara mereka menunjuk Pak Anies Baswedan, padahal mereka melakukan hal yang jauh lebih parah di Mandalika. Ya, infrastruktur nasional ini sangat parah sekali guys. Kita ngomong bukan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan ya, yang ada mangkrak itu, yang nggak terpakai itu, tapi lebih ke infrastruktur dasar seperti jembatan buat rakyat yang udah banyak makan korban, atau jalan-jalan kecil, akses jalan yang udah kritis, yang jalan-jalan yang berlubang membahayakan rakyat. Itu harusnya, karena masalah nasional tuh jauh lebih besar dibandingkan masalah Jakarta guys. Jadi menampar mukanya kebijakan sendiri atau menampar partainya sendiri. Makanya ini, jadi saya nonton itu, saya cuma bisa dalam hati tertawa gitu. Apa nggak nyadar dengan dengan kebijakan partainya yang membuat hal yang sama, ya kan? Jadi harusnya jadi inilah kita lihat ya. Jadi Allah tuh sudah membuka bagi kita orang-orang seperti ini, yang mereka melakukan ini, tapi mereka menunjuk orang lain yang juga melakukan yang sama, padahal yang mereka lakukan lebih buruk guys. Itu poinnya ya. Jadi apapun itu event internasional itu ya akan membawa efek positif, efek domino bagi perekonomian, karena mereka
ada promosi, jadi apapun itu tentang berita baik tentang Indonesia, apapun itu ya, itu kalau sukses makanya kita harus bantu sukses Kak. Jadi kita nggak ada pilihan lain. Jadi gini, kayak gimana kayak MotoGP Mandalika itu, meskipun saya kritik ya, tapi ketika sudah digolkan pemerintah kita mau nggak mau harus dukung. Kenapa? Kalau ini nggak sukses akan sia-sia dan lain, maka itu kita dukung guys di MotoGP Mandalika. Tapi kan orang-orang ini tidak objektif ya. Jadi Anda bayangkan ya, sesuatu yang sudah terjadi, emang sudah menjadi kebijakan yang memang akan mengangkat cita tuh kita dukung gitu. Kecuali kayak pembangunan yang kayak mangkrak itu jelas tidak kita dukung. Tapi kalau gini lagi, saya intinya adalah jadi kita bisa menilai sekarang mana orang-orang yang objektif dan mana-mana orang-orang yang tidak objektif. Orang-orang yang hanya berdasarkan pada kebencian, dia kan mengkritik tanpa ada sisi positifnya gitu. Semua negatif aja. Bahkan yang positif pun diputar balikkan jadi negatif. Itu kita lihat ya. Jadi makanya kita bisa melihat lah ya, harusnya di tontonan. Jadi publik harusnya sudah menilai. Oh, jadi ini orang yang fair. Ya, jadi kayak saya diminta pendapat tentang MotoGP Mandalika, tentang ini saya fair, orang-orang kayak kita nih fair, kita lihat sisi negatifnya apa, positifnya apa, kita tidak serang sisi positif, tidak ya. Jadi ketika kayak MotoGP Mandalika itu katanya tidak ada kita katakan itu tidak akan mengangkat reputasi Indonesia di mata nasional, tidak, kita tahu itu akan terjadi kalau sukses. Tapi orang-orang keji ini ya, orang-orang yang mengkritik yang memang dengan kebencian, yang memang betul-betul mereka ini akan kehilangan keobjektifannya, sehingga positif pun dikatakan negatif guys. Mata mereka sudah buta gitu, mereka nggak bisa lagi melihat sisi positifnya, semua negatif aja ya gitu kan. Karena memang nafsu hawat politiknya luar biasa kental. Gimana harus orang-orang yang disasar ini ya, target politiknya harus namanya harus redup, namanya harus ditenggelamkan. Makanya kalau lawan politik seperti Pak Anies Baswedan, Habib Rizik Syihab, Habib Smith itu memang betul-betul ditenggelamkan. Dibuatlah banyak-banyak kasus ya, dituduh ini itu, kayak Habib Rizik dituduh cap mesum lah, apalagi membuat keonaran segala macam. Itu memang begitu guys. Itu memang politik itu memang kejam ya, kejam sekali. Ya, coba kalau Habib Rizik tidak masuk ke politik, dalam artian bukan masuk partai politik ya, tapi dia bermain di ranah politik, Habib Rizik Syihab gitu, beliau tidak akan mengalami nasib seperti itu. Nah, itulah kejamnya politik. Jadi yang ini sekarang terbukti, terlihat lagi pada Pak Anies Baswedan. Nah, kita doakan semoga Pak Anies Baswedan itu bisa mensukseskan ini, dan kita sebagai masyarakat harus bantu sukseskan, karena apapun itu ini akan membawa citra baik bagi Indonesia kalau sukses, dan kita tidak bisa mundur gitu ya kan. Udah ketok balu, kita harus sukseskan ini guys. Seperti gimana kita kemarin mensukseskan MotoGP Mandalika, kita akan harus bantu supaya sukses juga ini ya kan. Dan ini nggak bisa disamakan dengan kayak Anda bertanya gimana kalau harga minyak goreng sekarang, tuh beda pertanyaannya guys. Kalau harga, Ibu gimana Bu, harga minyak goreng sekarang tinggi, itu bisa tanyakan kepada semua kalangan, bisa. Gimana dengan harga BBM, gimana dengan soal langka, itu bisa. Bahkan saya aja yang bukan supir itu bisa mengomentari itu. Tapi kalau kayak misalnya kayak tiket Formula E, apakah berapa sih mahal harga tiket itu, atau nonton nggak nanti, itu nggak bisa ditanyakan pada semua orang guys. Itu kan pertanyaan yang sama dengan apakah harga minyak goreng sudah mahal, atau bagaimana pendapat tentang kelangkaan, ini nggak bisa ditanyakan pada semua masyarakat. Nah, disitulah kritik saya kepada TV One harus cerdas ya. Untuk event-event kayak gini nggak bisa ditanyakan sama semua orang. Ini adalah pertanyaan bukan buat rakyat kebanyakan guys, tapi kepada antusiasme event olahraga tersebut. Saya nggak bisa komentari tentang tiket Formula E atau nonton apa tidak, karena saya tidak, saya bahkan bola pun yang saya gemari itu saya tidak mau nonton guys. Saya lebih milih nonton gratis di TV, karena saya lebih pentingkan uangnya untuk yang lain gitu. Jadi itu kritik saya untuk TV One ya. Lain kali kalau mau mewawancara itu, kalau hal gini itu harus tengok segmennya. Ini bukan untuk. Tapi kalau tanyanya seperti ini misalnya,
ini akan mengangkat reputasi Jakarta nggak? Itu bisa ditanyakan. Tapi juga kepada yang ngerti juga, karena nggak semua warga yang ngerti hal ini. Mereka taunya cuman kayak orang pedagang sayur atau pedagang apa ya, itu taunya cuman bagaimana supaya saya laku atau pedagang apa gitu kan. Tapi mereka bisa jelaskan, nanti ibu kalau jualan ini misalnya, nanti kan kalau datangnya banyak wisatawan itu mereka akan belanja di sini bu, atau mereka kalau makan di restoran, mereka akan restoran itu akan lebih banyak beli bahan baku dari pasar gitu, dijelaskan gitu. Jadi pertanyaan itu harus cerdas buat TV One ya, makanya itulah kritik saya sedikit buat TV One untuk lebih baik lagi ke depannya ya. Jadi kita sebagai penonton bisa dicerdaskan gitu. Jadi ada pertanyaan yang spesifik itu rakyat kebanyakan, seperti menurut ibu gimana pendapat atau bapak atau adik kakak tentang harga solar yang mahal, yang langka dan mahal, atau mie goreng naik, bisa tanyakan ke semua orang. Tapi kalau untuk tiket Formula E, apalagi namanya nonton apa tidak, itu nggak bisa ditanyakan pada semua orang guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.